Nah, ini baru yang namanya Asian Value Positive People, di mana mantan presiden Korea Selatan ini didakwa gitu, bersalah karena mencarikan pekerjaan kepada anak menantunya. Ini berita ini heboh juga ya pastinya di Korea Selatan. Kok bisa ya? Langsung aja kita simak dulu beritanya. Pastinya teman-teman Positive People jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita lansir dari cnnindonesia.com, ex-presiden Korea Selatan tersangka kasus suap, gegara carikan mantu kerja. Wow. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi tersangka kasus suap gegara membantu menantu laki-lakinya meraih posisi strategis di perusahaan maskapai penerbangan. Identifikasi kasus Moon tertuang dalam surat penggeledahan dari Kejaksaan Tinggi Korsel pada 30 Agustus. Penggerbekan dilakukan di rumah anak dia, Moon Dae-hye. Penggeledahan melibatkan Moon ditangani Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Status tersangka ini muncul usai mantan menantu Moon yang disebut Su atau Seo, gue nggak ngerti bacanya gimana, mendapat pekerjaan di maskapai penerbangan Esterjet yang didirikan Lee Sang-jik, dikutip Star Time. Banyak pihak menganggap kerjaan tersebut sebagai imbalan atas pengaturan pengangkatan posisi penting di pemerintahan bagi Lee. Wah, itu tadi positive people. Jadi kayak, wah ini keren banget ya Korea Selatan, meskipun ini udah jadi mantan presiden, tapi emang kalau dirasa bersalah ya akan dihukum ya, seperti itu, dijadikan tersangka. Dan ini juga jadi catatan penting juga, di mana uh, anak menantu dari mantan presiden gitu kan ternyata juga nggak boleh memiliki privilege seperti itu kan. Kalau tadi kan kalau kita baca beritanya sekilas itu tadi bahwa mantan presiden tersebut mencoba mengatur agar anak menantunya mendapat posisi di salah satu perusahaan. Ini posisi di salah satu perusahaan ya, bukan posisi di pemerintahan juga gitu ya. Mungkin nggak membuat anaknya itu jadi misalnya wali kota di kota mana, misalnya di kota Seoul atau di kota-kota lainnya gitu. Tapi ini padahal di perusahaan swasta seperti itu. Tapi nggak tahu di perusahaan swasta atau perusahaan plat merah gitu, tentang jet tadi itu kan. Tapi ini menurut gue kayak wah keren banget ini Korea Selatan gitu kan. Ini baru yang namanya Asian Value menurut gue, karena emang praktik-praktik dinasti seperti ini, kalau bukan emang negara kerajaan, kalau emang negara ini berbentuk republik, Korea Selatan itu berbentuk republik, maka ya hal-hal kayak gini ya, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme seperti ini ya bener nggak dibenarkan di negara tersebut kan. Beda nih, ada nan jauh di Atlantis sana, iya ada kayak ada sebuah negara yang apa namanya, kayaknya jabatan politik itu hampir diisi oleh keluarga seseorang aja gitu kan ya. Nah, kalau menurut gue sebenarnya gini, kalau misalnya di negara yang sana itu, misalnya kalau dia mau menduduki posisi jabatan tertentu politik, misalnya kalau dia mengikuti kontestasi secara mengikuti aturan yang berlaku, menurut gue yang sah-sah aja, namanya hak warga negara untuk berpolitik gitu ya, untuk dicalonkan atau mencalonkan diri, itu sah-sah aja. Tapi kan yang jadi catatan penting menurut gue adalah kalau misalnya lo pengen jabatan politik tapi lo merubah aturan-aturan yang berlaku karena misalnya lo nggak memenuhi syarat, aturan-aturan itu coba di otak-atik, itu tuh menurut gue nggak banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu mau jadi wali kota atau jadi gubernur atau jadi presiden sekalipun, misalnya kalau mengikuti aturan yang berlaku, pasti rakyat juga ya udah nggak apa-apa gitu kalau dia mengikuti tahapan atau tidak merubah-rubah aturan yang sedang berlaku. Pokoknya ini menurut gue Korea Selatan ini juga bisa menjadi contoh juga gitu kan ya. Nah, selain ini tadi yang mantan presidennya juga bisa dijadikan tersangka, kalau nggak salah ini Korea Selatan juga hampir sama kayak Jepang nggak sih, yang namanya kalau ada case atau kejadian atau seperti apa, pejabat publiknya ini berani mundur gitu kan ya, berani mundur, atau kalau ada hal-hal yang rame gitu, biar rame jadinya mereka berani mundur. Beda lah dengan yang negeri mungkin bekas Atlantis itu gitu, yang jauh di sana itu justru kalau ada masalah malah nyari pembenaran atau malah nyalah-nyalahin
pihak-pihak lain gitu kan ya, bukannya introspeksi, bukannya atau bahkan bukannya mundur dan lain sebagainya, malah justru menyalahkan pihak lain itu pasti pendukungnya yang kecewa dan lain sebagainya. Aduh, susah ya emang ya. Aduh gimana ya, mudah-mudahan lah negeri itu segera akan mendapatkan pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia, misalnya yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Oke, terima kasih. Ini menurut gue kejadian di Korea Selatan ini menjadi catatan gitu kan, menjadi penting juga. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih buat Positive People yang udah dukung Aksa Nation juga. Kita tetap berada di barisan perubahan, tetap subscribe, tulis di kolom komentar pendapat teman-teman soal mantan presiden Korea Selatan ini seperti apa. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.